Video kali ini kita akan membahas topik kedua dari materi CA terkait dengan pengelolaan nilai perusahaan. Nah, kita lihat di pengelolaan nilai perusahaan itu yang pertama terkait dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu secara teoritis atau secara konsep itu yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya, mungkin kita bisa lihat di materinya terkait dengan nilai. Nah, ini oke. Kita lihat. Nah, tujuan normatif dari manajemen keuangan modern yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jadi, pemegang saham ini maksudnya adalah shareholder. Kita ingat rumus dasar dari kekayaan shareholder ya. Atau kita lihat nih, market value. Kita mungkin akan kenal ini istilah market value. Market value adalah harga saham di pasaran dengan jumlah saham beredar. Oke. Nah, market value ini juga bisa kita simbolkan dengan sebagai representatif dari kekayaan pemegang saham. Ketika harga saham naik, maka market value ini juga akan ikut naik. Nah, makanya eh, salah satu tujuan manajemen keuangan modern itu bagaimana memaksimalkan kekayaan pemegang saham ya dengan cara nanti pasti efeknya adalah menaikkan harga saham itu sendiri. Kemudian kenapa nggak laba? Ya laba itu masih banyak beberapa kelemahan. Ya kalau di sini dibilang kelemahan ukuran akuntansi tradisional itu terletak di, bentar, oke, coba. Nah kelemahan akuntansi tradisional itu dia terletak di eh, pengabaian nilai waktu dan uang. Terus ada pengabaian risiko dan rentan di manipulasi. Maksudnya mereka tidak memikirkan nilai uang laba itu kan ya laba gitu. Maksudnya kita tidak memperhitungkan nilai laba saat ini dengan nanti itu sama atau enggak. Karena di dalam konsep manajemen keuangan itu mereka punya yang namanya nilai time value of money. Yang nilai sekarang itu sangat berbeda dengan nilai uang di masa depan. Kemudian untuk nilai perusahaan ya, untuk bisa menciptakan nilai perusahaan kalau gampangnya, ya, kalau saya selalu menggambar nilai neraca. Oke, kita gambar neraca. Ini aset, ini utang, ini modal. Atau atau biasanya kalau di buku-buku manajemen keuangan ini disimbolkan sebagai B ya, bond. Ya, maksudnya ini fokusnya ke utang jangka panjang. Ini stok. Ya, ini sebagai saham. Ya, ini samalah dengan kita sebut sebut saja nanti utang. Ini sebut saja dengan modal. Nah, nilai perusahaan ya kalau kita lihat secara definisi itu kan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Maksudnya apa? Ya kita ada waktu nih. Nah, ini nilai kita nih waktu kita sekarang adalah di T0. Nanti di masa depan 1, 2, 3 dan seterusnya itu akan kita tarik semuanya ke tahun ke 0. Oke, sehingga nanti nilai di masa depan, nilai cash flow kita, ya, arus kas cash flow kita di masa depan itu akan dihitung sekarang. Nah, jadi gampangnya juga kita bisa bilang nilai perusahaan adalah nilai yang bagaimana investor ya menghargai dari ini ya dari neraca kita. Ingat ya ini bukan book value tapi nilai perusahaan dari eksternal dari sisi eksternal yang akan melihat aset kita dinilai berapa sih. Tentu saja pendekatan nanti banyak. Nah, dari konsep ini jadi kalau dari gampangnya ya aset itu juga ya sebelah kiri ini ya sama dengan nilai perusahaan sama dengan bond ya ditambah stok ya gampangnya B plus S ini juga nilai perusahaan ini persamaan akuntansi. Nah kemudian untuk mencapai ini ya kita lihat di pendekatan teorinya. Oke, nah untuk bisa mencapai nilai perusahaan jadi kan nilai perusahaan itu posisinya di sini nih misalkan nih nilai perusahaan. Oke, untuk bisa mencapai ke sana ya stepnya gimana? Yang pertama kita harus punya yang namanya visi misi gitu ya. Visi misi nanti akan diteruskan kemana? Ke yang namanya adalah driver. Driver itu kita tuh punya apa gitu ya. Gampangnya itu perusahaan itu punya apa? Misalkan perusahaan itu punya drivernya itu untuk bisa menggerakkan nilai perusahaan misalkan. Oke, oke.
Untuk bisa menggerakkan nilai perusahaan, dia akan, kita lanjut. Untuk bisa menggerakkan nilai perusahaan, mereka harus punya apa? Misalkan meningkatkan revenue. Ya, revenue ini sebagai driver nanti. Ya, revenue ini harus ditingkatkan. Nah, kemudian dari driver ini tentu saja kunci dari nilai perusahaan itu adalah cash flow. Cash flow. Sehingga diharapkan revenue naik, nanti cash flow-nya akan naik. Barulah nanti masuk ke nilai perusahaan. Karena ketika kita menghitung nilai perusahaan, juga kita akan mempertimbangkan nilai cash flow-nya. Nanti kita akan belajar. Nah, terakhir adalah kalau nilai perusahaan naik, maka pemegang saham akan naik. Kita ambil lagi, kenapa gitu? Jadi misalkan kita bikin di neraca. Kita bikin di neraca, kita kan tadi bilang sebelah kiri sama sebelah kanan itu semua neraca sebenarnya adalah nilai perusahaan. Nah, tapi kalau kita lihat misalkan S ini, tadi kan S ini sama dengan market value. Stok ini adalah market value. Market value adalah harga saham nanti dikalikan dengan saham beredar, jumlah saham beredar. Oke, berarti si market value ini kita lihat kalau nilai perusahaan kita naik, maka S-nya ini bagian yang kanan juga pasti otomatis akan naik. Nah, itu adalah dampak dari nilai perusahaan yang dimana ketika nilai perusahaan naik ya karena kenaikan cash flow, maka kekayaan pemegang saham sendiri yang diwakili oleh S itu akan naik. Nih. Oke. Nah, ini cuman gambaran konsep. Terus di di teori ini nanti kita akan menghitung. Untuk menghitung nilai perusahaan kita pakai pendekatan discounted cash flow. Ya, ini nanti langsung aja ke soal. Kemudian salah satu pendekatannya adalah menggunakan free cash flow. Oke, nanti juga ini akan masuk ke soal real option pricing ini nanti nggak akan kita bahas di sini karena ini nanti kita satukan saja dengan bab opsi. Jadi biar satu tema. Nah, di sini ada earnings management. Jadi earnings management itu dia sangat berbeda dengan yang namanya fraud ya, atau tindakan yang memang dilarang secara prinsip-prinsip akuntansi dan juga prinsip-prinsip hukum ya. Kemudian fraud earning management ini konsepnya dia mempertimbangkan atau judgement pelaporan keuangan eh, untuk mengubah laporan keuangan baik untuk menyesatkan sejumlah pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi maupun untuk mempengaruhi hasil kontraktual. Intinya dia pakai cara-cara yang memanfaatkan celah ya, memanfaatkan celah dari misalkan dia milih metode penyusutan ya. Dia milih metode penyusutan di mana dia nanti memilih metode yang memang sesuai dengan target laba perusahaan. Atau dia metode persediaan misalkan. Jadi dia lebih ke um, menggunakan celah-celah itu ya dia basisnya adalah estimasi. Kemudian nanti juga kita akan ada soal terkait dengan laba ekonomi. Ya, laba ekonomi itu nanti dari NOPAT. NOPAT itu kita bisa tuliskan sebagai EBIT dikali satu minus tax. Nah, nanti dikurang dengan modal yang investasikan dikali WCC. Oke, kita juga nanti akan menghitung ekonomi value added. Terus, oke, kalau nggak ada, kita coba langsung soal. Ini tata kelola nanti bisa dibaca. Kita langsung ke soal esai. Nah, ini tadi sudah kita bahas kenapa tujuannya memaksimumkan pemegang saham bukan eh, memaksimumkan pertumbuhan laba itu bukan tujuan, tapi lebih ke memaksimumkan kekayaan pengusaha tadi sudah kita bahas. Tiga kelemahan akuntansi tradisional sudah kita bahas. Dia mengabaikan time value of money, terus dia juga tidak mempertimbangkan risiko, ya. Kemudian mudah dimanipulasi. Apakah tujuan maksimal kekayaan pemegang saham otomatis mengabaikan kepentingan stakeholder yang lain? Nah, kita ingat bahwa untuk bisa memaksimalkan pemegang saham ini kan kita pakai pendekatan cash flow tadi. Cash flow itu nanti ya kalau kita ketemu di perhitungan itu berasal dari nanti laba. Laba itu dicari nanti yang kita pisahkan nih, kita keluarkan yang non cash flow-nya nanti ketemu laba untuk cash flow operasi. Artinya apa? Nanti ketika semakin eh, apakah tujuan memaksimalkan pemegang saham ini otomatis mengabaikan kepentingan stakeholder enggak ya? Ketika nanti perusahaan sudah mencapai laba yang sesuai atau maksudnya yang memang baik,
maka nanti pasti untuk karyawan, kreditor, dan masyarakat ini tidak akan terganggu. Kenapa? Kan laba itu adalah sebelum kita menentukan laba, maksudnya sebelum nanti labanya keluar, itu kan ada kewajiban-kewajiban, ya entah karyawan, ya gaji, entah kreditor, utang dibayar, atau masyarakat, itu yang nanti kita bayarkan dulu. Setelah labanya keluar, berarti muncul laba. Ya, maka semakin labanya positif atau semakin labanya bisa mencapai target yang baik, maka yang ini juga aman. Dan juga ini laba tadi hubungannya dengan pemegang saham, karena dia nanti akan digunakan untuk menghitung nilai perusahaan. Ingat ya, tadi nilai perusahaan itu berpengaruh ke kekayaan pemegang saham. Tuh. Terus nomor dua, jelaskan proses pembentukan dan penciptaan nilai perusahaan. Ini sudah kita bahas tadi prosesnya. Sebutkan tiga tingkah yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, untuk bisa meningkatkan, kita bisa menetapkan eh, ke apa ya? Pemegang saham ya, maksudnya kekayaan pemegang saham ini sebagai tujuan. Kemudian kita juga mengidentifikasi faktornya apa, kita punya apa sih gitu untuk bisa meningkatkan itu. Apakah punya revenue atau punya nanti brand, apa branding dari perusahaannya, atau punya apa. Yang ketiga adalah pasti kita harus terintegrasi, jadi seluruh organisasi nanti dia baik dalam bentuk sistem budayanya juga memang punya sinergi untuk mencapai penciptaan atau peningkatan nilai perusahaan. Kemudian earning management tadi sudah dibahas. Kemudian eh, kalau ini nanti mungkin bisa dibaca tentang good corporate governance, ini tema umum. Kita langsung bahas ke soal hitungan. Oke. Jadi di sini kita akan menghitung free cash flow. Di soal kita diminta untuk menghitung proyeksi free cash flow. Yang pertama, berarti kita hitung dulu free cash flow-nya. Caranya di sini dikasih informasi penjualan, kita tulis sales. Ini tahunnya. Oke. Ini kita tulis tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 5. Nah, di tahun ke 0 penjualannya itu 1.000 juta. Ya, ini dia dalam juta. Oke, 1.000 juta itu berapa ya? 1.000 miliar, 1 triliun. Nah, kemudian katanya tingkat pertumbuhan penjualannya itu 10%. 10% per tahun. Ingat ya, kita pakai rumus future value. Future value itu nanti nilai saat ini 1 juta, nilai di masa depan, di 1 tahun kemudian pasti dia berubah. Karena ada time value of money, atau di sini ada tingkat pertumbuhan penjualan. Berarti nanti cash flow dikali dengan 1 plus R pangkat N. Nah, cash flow-nya tadi 1 juta, terus 1 plus R-nya 10%, kita pangkatkan dengan 1. Nah, kita kalikan. Berarti nanti di penjualan tahun pertama itu naik ke 1,1. Ya, kita langsung tulis sama dengan 1 juta dikali 1 plus 10% pangkat atasnya. B2 bisa kita kunci. Oke, kita salin sampai tahun ke 5. Sebenarnya karena proyeksinya sampai tahun ke-5 diminta. Oke. Nah, di sini ada margin atau laba operasi. Jadi, kita ingat ya bahwa margin itu, margin laba itu adalah EBIT dibagi penjualan. Margin labanya diketahui 20%. EBIT-nya nggak tahu. Nilai penjualannya masing-masing beda tiap tahun. Ya, penjualan misalkan kita 1 juta tadi atau 1.100.000. Maka 20% ya kita sama dengan aja 20%, nanti kita akan kalikan dengan 1,1 juta. Juta-juta. Oke, berarti kita tulis EBIT-nya 20% dikali dengan, kita abaikan tahun 0. Tahun 0 ini cuma untuk alat bantu sama tahun ke-6 tadi. Oke, EBIT-nya. Kemudian tarif pajak, tax itu, oke, earning before tax, oke, 20%. Terus earning before interest tax,
kita punya capex itu adalah 10% dari penjualan tahun berjalan. Ya, ini given dari soal. Sama dengan 10% dari penjualan tahun berjalan. Terus ada depresiasi 6% dari penjualan tahun berjalan sama. Terus ada kenaikan modal kerja bersih. Itu katanya 5% dari kenaikan penjualan. Maka 5% kenaikan penjualan di tahun pertama itu kita selisihkan aja tahun pertama dikurang tahun ke nol. Nah, sama seterusnya. Oke. Terus di soal dia bilang, em, sorry, kita lihat di formula FC FF karena kita akan menentukan. Nah, ini kita akan menentukan nilai free cash flow for firm. Itu adalah EBIT dikali satu minus tax. Oke, berarti kita bisa hitung EBIT dikali satu minus tax ditambah depresiasi, tambah depresiasi, kurang capex, ditambah dikurang lagi kenaikan modal kerja bersih. Oke, kita lihat ini satu minus tax 800 dikali earning before the tax. Oke, EBIT itu EBIT dikali ini salah. Tuh, EBIT-nya itu yang ini. EBIT dikali satu minus tax-nya, sorry, tax-nya 25%. Nah, kita lihat bahwa free cash flow performnya ini itu nilainya 116, 127. Nah, ingat untuk menghitung nilai perusahaan kita harus menjumlahkan present value dari free cash flow perform ditambah dengan terminal value. Ya. Nah, oke, untuk ngitung present value dari free cash flow kita tinggal tarik. Kan logikanya 116 ini itu baru kita dapat itu di tahun keberapa? Tahun ke-1. Ya. Jadi kita harus punya mindset. Yang pertama adalah kita itu posisinya di mana? Oh, posisi kita itu ada di tahun ke-0. Ya. Karena posisi kita ada di tahun ke-0, posisi kita tuh ada di tahun ke-0, ya, di sini di tahun ke-0. Maka 116 ini itu kan nilai satu tahun nanti. Nah, kalau di tahun ke-0 itu nilainya berapa? Ya, kita pakai rumus um, present value yaitu cash flow dikali dengan satu dibagi satu plus R pangkat N. Oke, cash flow-nya kalau kita tulis, cash flow-nya adalah 116.000 dibagi satu plus R ini bisa kita menggunakan WACC 12% pangkat sesuai pangkat ininya sekarang. Nah, maka nilainya coba kita tulis present value cash flow 10%, oh, sorry 12% pangkat tahun. Nah, jadi 105 100 eh, nilainya 103.000. 103.000 ini adalah nilai sekarang. Jadi 103.000 itu ini adalah nilai di tahun nol. Kalau nanti satu tahun kemudian itu nilainya adalah 116. Jadi kita ngitungnya mundur dari depan kita dari dari maju ke belakang. Ya, dari depan ke belakang. Jadi 116 ini kita tarik ke tahun nol sama juga 127 kita tarik ke tahun ke nol caranya sama. Tinggal ganti cash flow-nya kalau dia 127 kali 127 atasnya ininya tahunnya kita ganti sesuai tahun. Nah, itulah tadi jumlah kita bisa hitung. Oke, kita hitung nanti totalnya. Tadi kan nilai perusahaan itu adalah total present value cash flow ditambah terminal value dikurang nilai aset non operasional. Nah, tuh. Coba kita cek ya, nilai aset non operasional atau em, sorry ditambah nilai aset non operasional, bukan dikurang.
Oke. Nah, kita lihat di soal lagi. Oke. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih present value cash flow-nya. Sekarang kita menghitung terminal value. Nah, di soal disebutkan kalau cash flow tahun ke-6, sorry, cash flow dari tahun ke-6 dan seterusnya ini, kita tuh terminal value itu apa? Ya, kita akan menghitung nilai cash flow dari tahun ke, kan kita coba proyeksi sampai tahun ke-5, berarti dari tahun ke-6 sampai tak hingga. Nah, itu nilai cash flow-nya berapa? Nah, di sini kita pakai rumus terminal value. Terminal value adalah free cash flow tahun ke setelah tahun terakhir. Tahun terakhir kan tahun ke-5, berarti setelah tahun terakhir, tahun ke-6 dibagi dengan RWCC dikurang growth. Nah, free cash flow tahun ke-6 kita lihat. Ini kan free cash flow-nya itu mana ya? Oke, 169. Berarti di tahun ke-6 itu 169 dikali dengan kita pakai rumus future value. Sama kayak tadi kita ngitung porsi penjualan, katanya growth-nya itu adalah 4% pangkat satu, karena kita ngitung 1 tahun gitu. Nah, free cash flow-nya itu ketemu 176.629. Nah, sekarang kita tinggal ngitung kalau nanti konsisten nilai cash flow kita dari mulai tahun ke-6 sampai tak hingga itu growth-nya sama, tumbuhnya sama 4% terus, maka kita pakai terminal value 1766 dibagi dengan RWCC 12% kurang 4%. Berarti ini 8%. Nah, nilainya 2207. Jadi 2207 adalah nilai cash flow kita dari mulai tahun ke-6 sampai dengan tak hingga. Oke. Dari mulai tahun ke-6 sampai tak hingga itu 2207 itu kan itu dari 6 ke berikutnya. Nah, 2200 ini pasti nanti akan diletakkan di tahun ke-5. Oke. Kita akan letakkan ke tahun ke-5. Ya, kenapa? Ya nanti em, ini kan tahun kelima ini jadi tahun ke-0 sebenarnya. Tahun ke-0, sorry, dia tuh jadi tahun ke-0. Ini tahun ke-6 itu kayak tahun 1 dan seterusnya. Ya, jadi dia kita letakkan di tahun ke-5. Nah, 2207 ini kan nilai yang berada di tahun terakhir. Ya, ini kan sebenarnya nilai apa ya? Ini kita letakkan di akhir, baru kita tarik ke tahun ke-0. Nah, cara nariknya, oke, kita masukkan dulu nilai eh, total dari present value, total present value cash flow, terus terminal value itu kita present value kan. Caranya kita tarik dari tahun 5 ke tahun ke-0. Ya rumusnya sama. 2207 dibagi dengan satu, sorry, dikali dengan satu dibagi satu plus R-nya 12% pangkat tahun, karena dia berada di tahun prima pangkat 5. 2, 3. Nah, dikurang non aset ditambah aset non operasional 50.000 juta. Berarti nilai perusahaannya adalah 1802490. Nah, ingat ya, kita bikin neraca tadi ya aset sama dengan B plus S. Ingat aset tadi atau kita persamakan dengan nilai perusahaan. Nah, di sini ada informasi kalau total utangnya 300.000. Berarti berapakah equity-nya? Equity-nya kan kita tinggal kalau mau balance 1802 dikurang dengan 300.000. Nah, 1502. Nah, itu kita sudah hitung nomor B. Nah, nomor C nilai wajarnya saham. Oke, ingat tadi market value adalah harga saham dikali dengan jumlah saham beredar. Berarti market value-nya ini harga sahamnya, market value-nya itu sama dengan S tadi ya, kita sepakat. Harga sahamnya itu nggak diketahui, jumlah saham beredarnya itu di soal itu ada 500 juta lembar. Ya, 500 saja. Karena jutanya kita satuan. Berarti harga saham adalah atau 502 dibagi dengan 500. Temu 3004 per
lembar saham ya, rupiah per lembar saham. Kalau ada pembagian dividen, oke, ya sama hasilnya. Oke, nomor berikutnya itu dia ditanyakan kalau ada pembagian dividen nanti kita tinggal masukin rumus saja. Em, Dia ditanyakan berapakah shareholder value added. Ya, shareholder value added itu dihitung dari nilai perusahaan yang kita hitung tadi 1802 ditambahkan dividen yang dibagikan dikurang dengan nilai perusahaan awal, ya ini given biasanya, ditambah modal yang di store, modal baru di store. Nah, oke, nah ini diketahui semua ya. Dividennya, terus menilai perusahaan awal juga diketahui. Ketemulah shareholder value added. Jadi tambahan bagi shareholder itu berapa? Tambahnya 142,496 juta. Maknanya apa? Manajemen berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Jadi nilai tambah baru bagi pemegang saham di atas nilai perusahaan awal tahun. Sehingga strateginya mereka berhasil. Oke, untuk real option pricing ini tidak akan dibahas di sini. Nanti kita bahas sekalian di topik opsi. Nah, ketika diminta menghitung menghitung apa namanya em, laba ekonomi, ya laba ekonomi itu kita pakai em, di sini di soalnya itu kita langsung aja ya kita lihat aja soalnya. Mungkin nggak usah terlalu dihitung. Ini kan cuman hitungan kayak rasio biasa aja gitu. Oke, kita lihat di soalnya itu. Nah, diketahui dia punya nopat 250 juta, modal yang diinvestasikan 1.500.000, WCC WSCC itu 12%. Ya ini kalau diminta ROIC ya return on invested capital yaitu nanti nopat dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Jadi 250.000 juta dibagi dengan 1.500.000 ketemu 16,67%. Nah, kalau ditanya hitunglah laba ekonomi. Laba ekonomi itu pakai nopat dikali dengan modal yang diinvestasikan dikali WCC. Ya nopat berarti rumusnya adalah 250.000 juta em, dikurangkan dengan 1.500.000 dikali 12%. Ketemu 70.000 juta. Kemudian jelaskan maknanya. Oke. Maknanya yaitu PT Delta, Delta dia berhasil menghasilkan imbal hasil di atas biaya modalnya 70 juta. Mm, 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 mm. Ekonomi profit, oke hasilnya sama. Nah, kemudian untuk ekonomi value added ini sama ya. Kalau hitunglah EBIT yang disesuaikan, ya. EBIT yang disesuaikan nanti pasti kita pakai yang namanya EBIT versi akuntansi, terus ditambah beban R&D dikurang amortisasi. Jadi EBIT-nya kan earning before interest tax itu kita adjust dulu. Earning before interest tax karena di sini perusahaan membebankan seluruh biaya riset R&D 40 juta sebagai beban tahap berjalan untuk tujuan perhitungan EVA biar disebut di kapitalisasi dan diamortisasi. Nah, kalau dia dikapitalisasi atau diamortisasi itu nggak bisa kita akui sebagai beban. Itu nanti akan kita keluarkan sehingga EBIT-nya yang tadinya awalnya mengurangi laba, maka itu nanti kita akan tambahkan ke laba kita. Ini kan menambah EBIT di soal. Nah, amortisasi karena ini EBIT before interest and tax, um, amortisasi ini before earning dan di amortisasi sehingga amortisasi yang berjalan. Oke, kalau amortisasi ini kita masukkan sebagai pengurang laba. Nah, kalau NOPAT tadi sudah dijelaskan, NOPAT itu adalah EBIT dikali minus tax, satu minus tax. Ya, untuk ngitung EVA tinggal pakai NOPAT dikali dengan WECC dikali dengan modal yang diinvestasikan. Ini mirip laba ekonomi ya. Cuman laba ekonomi hmm, modal investasikan versus kali WACC. Sama sih ekonomi value added. Karena ini minus hasilnya yaitu nanti kita harus mempertimbangkan kelayakan dari apa namanya investasi kita. Oke, sekian untuk video di pertemuan kedua. Ini ada lagi nggak ya kira-kira? Oh ini cuma hitung EVA, NOPAT ini nggak terlalu ini sama konsepnya. Nanti kita akan bahas ke materi berikutnya di topik ketiga. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.